Bisa jadi Ridwan Kamil mengalami kebingungan dalam menghadapi kontestasi kali ini. Ada banyak hal yang terlihat dalam dirinya, tidak seperti orang yang pernah memenangkan pemilihan gubernur. Contoh sederhana, tiba-tiba Kang Emil meminta panggilannya diubah dari Kang menjadi Bang. Atau rencana bertemu pada mantan-mantan gubernur, mencontoh yang sudah dijalankan oleh kandidat lain, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Dibandingkan dengan Pramono, seharusnya bekas Gubernur Jawa Barat ini bisa melahirkan program-program yang lebih kreatif. Bahkan rencana program bila terpilih pun, ini banyak yang meniru gubernur sebelumnya. Tidaklah pengalaman jadi wali kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat menjadi modal pentingnya. Mengapa kita belum mendengar satupun ide kreatif dari Kang Emil? Bahkan hanya untuk mengatasi wilayah kumuh di Jakarta, dirinya mencanangkan satu kecamatan, satu arsitektur. Kemudian juga ada mobil curhat. Lalu ada rencana warga Jakarta akan bekerja sesuai domisili. Tapi apakah mungkin? Kalau bagi sebagian kecil, terutama tenaga administrasi ini bisa, namun bagi pekerjaan-pekerjaan tertentu, ini jelas tidak semudah kelihatannya, ya kan? Yang lebih mengherankan lagi, Suswono punya gagasan memindahkan perkantoran ke Jakarta Selatan. Apakah ini sebuah ide yang masuk akal? Di Jakarta, mau kita memindah kemanapun semua wilayah sudah padat, sudah penuh. Ya, sesak lagi dengan bangunan-bangunan. Apakah ide itu mungkin bisa terrealisasi dan mengatasi kemacetan? Omong kosong. Ridwan Kamil ini juga berniat menghidupkan lagi posko pengaduan. Itu salah satu program yang pernah dijalankan oleh Basuki Cahayapurnama waktu menjabat gubernur. Nah, pertanyaannya, akankah posko pengaduan itu mendapat respon yang sama jika gubernurnya Ridwan Kamil? Jangan dikira membuka posko pengaduan itu tidak butuh keberanian. Jakarta tidak butuh pemimpin yang hanya bisa mendengar, melainkan berani mengeksekusi, mengambil tindakan, dan juga meyakini keputusannya tepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Padahal dengan 15 partai pendukung, apakah mungkin keberanian itu bisa terwujud? Tidakkah makin banyak pihak terlibat dan otomatis banyak kepentingan yang mesti diakomodir? Masyarakat Jakarta butuh pemimpin yang berani, yang revolusioner, yang bebas dari kepentingan partai maupun penguasa. Bagaimana kita bisa menilai Ridwan Kamil adalah orang yang tidak mudah diatur bila makin dekat dengan pengumuman resmi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur? Mereka bahkan baru memutuskan siapa tim sukses mereka. Awalnya sempat dipilih Ahmad Sahroni dari Nasdem sebagai ketua tim sukses. Namun pengumuman pagi hari dibatalkan pada sore. Apabila selevel nama Ahmad Sahroni mudah dipermainkan, apa masa depan kesejahteraan rakyat yang bisa diharapkan? Yang dibutuhkan rakyat Jakarta ini bukan sekedar pemimpin cerdas atau pemimpin pintar, tetapi yang terpenting pemimpin yang berani. Berani melahirkan inovasi, berani menghadapi barrier politik, berani melawan pengusaha-pengusaha kakap, dan berani melakukan terobosan. Yang penting mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sulit mendapatkan lagi seorang gubernur yang bisa menggarap jembatan Susun Semanggi senilai 360 miliar rupiah tanpa biaya APBD 1 rupiah pun. Keputusan membangun lingkar Susun Semanggi ini bukan hanya bersumber partisipasi dari pihak luar, melainkan jembatan berbentuk lingkaran seolah berisi kupu-kupu di dalamnya. Ini jelas mampu mengurai banyak keruwetan di seputar Semanggi. Ya, meski didukung 15 partai politik, namun dukungan besar tak tercermin dalam pergerakan di lapangan. Saat berkeliling di masyarakat, menemui para tokoh, berkunjung di beberapa titik,
Tidak banyak yang menyambutnya. Waktu Kang Emil menyempatkan mampir di makam Mbah Priok, malah diteriaki oleh warga. Siapapun tahu, ada beban tersendiri yang dirasakan politisi Golkar itu. Dia paham, berdasarkan berbagai survei, warga Jakarta menginginkan Anies, bukan dirinya. Suami Atalia itu lebih diharapkan jadi gubernur Jawa Barat dibandingkan Deddy Mulyadi. Hingga dalam sebuah kesempatan, Kang Emil mengatakan bila mantan Ketua Umum Golkar memperkirakan peluang 50-50 di Jakarta. Ketua DPD Golkar Jawa Barat ini justru bersikeras menolak pencalonan RK di ibu kota. Peluang besarnya adalah kembali berkontestasi di Jawa Barat. Hal ini membuktikan suara rakyat itu dikalahkan oleh kepentingan penguasa. Di mana penguasa berkehendak, disitulah seseorang akan ditempatkan. Dan keberanian atau nyali RK untuk bertahan di Jawa Barat tidak terlihat sama sekali. Dia tidak memiliki keberanian layaknya seorang Airin Rahmidiani. Meski tidak didukung oleh Golkar, Airin ikut dalam pengarahan calon kepala daerah yang diadakan oleh PDIP. Mantan wali kota Tangsel itu hadir dan menerima pembekalan oleh Ketua Umum di PDIP Megawati Soekarno Putri. Dan Airin tidak sedang memperjuangkan dirinya sendiri. Dia sedang memperjuangkan harapan rakyat di Banten. Dukungan besar dalam berbagai survei menggambarkan betapa harapan besar pada dirinya untuk memimpin Banten. Dan suara itu yang lebih penting diperjuangkan meski konsekuensinya bisa dipecat dari partai. Dia kekeh membela dan menjaga harapan rakyat Banten yang disandarkan padanya. Ya, akhirnya Golkar pun menyerah, berbalik arah mendukung Airin Ade Sumardi. Ridwan Kamil menyerah pada intervensi, pada tekanan, pada keamanan para pemilik kekuasaan. Nasibnya masih beruntung dibandingkan kader lainnya. Adalah Diko Ganindito, mantan Bupati Kendal yang juga kader Golkar, kini tak mendapat tempat sama sekali. Padahal sebelumnya Diko disebut salah satu kader muda yang potensial. Perjalanan politiknya terombang-ambing dan terbuang. Awalnya didorong untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah, namun dipindah jadi calon wali kota Semarang. Ini tergeser oleh Ahmad Lutfi yang dimaui penguasa. Namun di Semarang, dia tersingkir. Saat mencoba kembali bertarung di Kendal, semua partai politik bahkan Golkar sudah mengusung kandidat lain. Pendaftaran sebagai calon Bupati Kendal ditolak oleh KPU Kendal. Pertanyaannya, masihkah warga DKI akan memilih seorang calon gubernur yang tersandera partai? Apakah kelak seandainya terpilih jadi gubernur, ini bisa dan berani memutuskan kebijakan yang menguntungkan rakyat? Semua kita kembalikan pada penilaian warga DKI.